Halo, selamat pagi Pak John serta mahasiswa anak-anak kelas E. Saya sendiri Renta Suryatmaja, NIM 16221186. Saya akan menjelaskan mengenai the decision making process atau proses pembuatan keputusan. Setelah kita mempelajari mengenai nilai bisnis dari pengambilan keputusan yang ditingkatkan serta jenis keputusan, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai proses pengambilan keputusan. Yang pertama itu membuat keputusan adalah proses multi-step yang dicetuskan oleh Simon pada tahun 1960, menggambarkan 4 tahapan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu kecerdasan, desain, pilihan, dan implementasi. Seperti yang dilihat di tabel sebelah kanan. Itu adalah proses pengambilan keputusan. Saya akan menjelaskan dari yang pertama, yaitu intelligence. Intelligence itu adalah kecerdasan, terdiri dari menemukan, mengidentifikasikan, dan memahami masalah yang terjadi di dalam organisasi. Bisa jadi mengapa ada masalah, di mana, dan apa efeknya terhadap perusahaan. Itu adalah fungsi dari intelligence. Kemudian desain. Desain melibatkan identifikasi dan mengeksplorasi berbagai solusi untuk masalah tersebut. Kemudian ada choice atau pilihan. Itu terdiri dari memilih di antara alternatif dari solusi yang telah dibuat dari sebelumnya, yang dari tahap sebelumnya, dari desain dan intelijen. Kemudian setelah kita mendapatkan suatu pilihan dari keputusan yang kita pilih, sekarang adalah penerapan atau implementation yang melibatkan pembuatan pekerjaan alternatif yang dipilih dan terus memantau sebagai pihak solusi bekerja. Nah, kemudian itu apa sih yang terjadi jika solusi yang pada tahapan itu yang dipilih tidak berfungsi? Hal itu akan dapat kembali ke tahap sebelumnya dalam proses pengambilan keputusan dan diulangi jika perlu. Misalnya, dalam menghadapi penurunan penjualan tim manajemen dapat memutuskan untuk membayar tenaga penjualan komisi yang lebih tinggi untuk membuat lebih banyak penjualan untuk memacu upaya penjualan. Jika meningkatkan penjualan, maka manajer perlu menjelitiki apakah masalah yang berasal dari desain produk yang buruk, atau dukungan pelanggan yang tidak memadai, atau sejumlah penyebab lain yang menyerukan solusi yang berbeda. Jadi seperti itu. Jika ada salah satu tahapan yang tidak berhasil pada saat implementasian, jadi perlunya ada evaluasi setiap tahap jika tidak berhasil. Kemudian saya akan menjelaskan pada bagian bab saya, yaitu high velocity automate decision making atau pengambilan keputusan otomatis berkecepatan tinggi. Langsung saja, yaitu yang pertama, poin pertama yaitu saat ini banyak keputusan yang tidak dibuat oleh manajer, organisasi, ataupun setiap manusia. Salah satu contohnya yaitu saat Anda memasuki query atau bisa disebut dalam bahasa komputer itu yang digunakan untuk melakukan permintaan terhadap basis data atau sistem informasi, itu adalah query. Nah, kemudian query tersebut dimasukkan kepada pencarian Google, terus Google harus membutuhkan URL mana yang akan ditampilkan dalam waktu sekitar setengah detik rata-rata 500 milidetik. Nah, dalam hal itu Google mengindeks lebih dari 50 miliar halaman web meskipun tidak mencari seluruh indeks untuk setiap query yang diterimanya. Hal ini sama juga berlaku pada mesin pencarian lainnya. Salah satu contohnya itu Bursa Efek New York, yaitu menghabiskan lebih dari 450 juta dolar dalam tahun 2010 sampai 2011 untuk membangun platform trading yang menjalankan pesanan masuk dalam waktu yang kurang dari 50 milidetik. Hal ini dapat dikatakan bahwa kelas keputusan yang sangat terstruktur dan otomatis adalah suatu perkembangan yang sangat pesat gitu. Terus apa sih yang membuat keputusan berkecepatan tinggi otomatis semacam ini memungkinkan? Yaitu ialah algoritma komputer yang secara tepat
mendefinisikan langkah-langkah diikuti untuk menghasilkan keputusan, atau database yang sangat besar, prosesor, dan perangkat lunak yang dioptimalkan untuk tugas. Dalam suatu situasi seperti ini, manusia, termasuk manajer atasan, dihilangkan dari rantai keputusan karena mereka terlalu lambat. Nah, hal ini juga berarti organisasi di bidang ini membuat keputusan lebih cepat daripada apa yang dapat dipantau atau dikendalikan oleh manajer. Nah, pada dasarnya, intelijen, desain, pilihan, dan bagian implementasi dari proses pengambilan putusan adalah ditangkap oleh algoritma, sebagian besar ditangkap oleh algoritma perangkat lunak. Manusia yang menulis perangkat lunak telah mengidentifikasikan masalah, merancang metode untuk menemukan solusi, mendefinisikan berbagai solusi yang dapat diterima, dan mengimplementasikan solusi. Jelas, dengan manusia keluar dari lingkaran, perawatan besar perlu diambil untuk memastikan operasi yang tepat dari sistem ini agar mereka tidak membahayakan organisasi maupun manusia secara signifikan.